Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan mendaki Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto yang merupakan jalur yang lumayan jauh dari puncak Gunung Lawu. Kita 8 orang berangkat dari Jogja tadi malam, dan pagi ini jam setengah 10 kita baru mulai mendaki. Kita lihat nanti sampai puncak jam berapa ya. Baru 5 menit udah capek guys. Slower hacker ya sih pas Bener-bener istirahat. slower. Ya, ini konten ini tadi konten ini. Nunggu apa ini bang? Slower hacker. Sweet 17 saya baru. 12 kamu dilarang naik loh kamu. Umurnya berapa? Halo kak. 24 bulan ini. Udah siap nikah berarti ya? Mas, Siap banget. seragamnya udah sama loh Mas ini. Siap Mas. banget. Nunggu. Bojomu semangatku. Bojomu semangatku. 20 kali 8 berarti 160. 160 sama KTP katanya. KTP tinggal sini Mas ya. Ramai hari ini Mas. Yuk kita berdua yang di sini. Kita hari ini akan mendaki mas semuanya mbak-mbak. Jadi kita rencana itu campingnya di Gupak Menjangan. Cuma kita juga tidak harus. Jadi nanti kalau memang udah maghrib kita berhenti untuk istirahat. Kalau seandainya nanti mau menerus melanjutkan sampai Gupak Menjangan, itu nanti habis maghrib baru jalan lagi sekitar setengah 7. Nanti mungkin sampai jam 7 atau jam 8 saya rasa tidak masalah. Ya kita doakan kita berangkat bareng, pulang bareng, selamat sampai rumah kembali. Karena tujuan utama adalah kembali ke rumah. Amin. Puncak adalah bonus. Oke, terima kasih, kita ho ya sekali lagi biar semangat. Slow hacker. Slow hacker. Wes foto ning kono wae. Terus puncak iku. Pak bantalmu loh pak. Apa? Keren Oh, mantap no, mantap. Minuman yang manis-manis ya. Minuman manis-manis. Setelah 15 menit dari pos pendaftaran, kita sampai Candi Ceketak. Candi Ceketak ini sejarahnya adalah dibangun di abad sekitar abad 15, Langsung lanjut aja. hampir bareng sama Candi Ceto dan Candi Sukuh yang berada lebih bawah dari Candi Ceketak. Dan dengar-dengar Candi Ceketak adalah merupakan candi tertinggi di Pulau Jawa, di ketinggian sekitar 1.500 mdpl. Kita istirahat sebentar di sini. Oh iya, ada cerita. Sekitar 30 menit dari base camp kita sampai di mata air. Mata air ini pastinya di antara Candi Ceketak menuju ke pos 1. Semangat dong. Ngalane slacker hacker. 1.000 per minggu kok. Berapa? 1.000 per minggu. Landai sih, tapi tetap aja capek dan nggak bergerak. Bayam. Mantap. Slow hacker. Ayo. Setelah 1 jam 40 menit, Sadar ternyata. 1 jam 45 menit, Sorry betul. kita sudah sampai pos 1 Mbah Jang. Banyak teman-teman yang udah istirahat juga di sini. Mau lanjut? Lanjut, udah lanjut. Slow aja ya. Slow aja. Bebanku bertambah. Mantap. Mantap. Ayo kak. Ngajak. Belum sampai pos 2, rasanya udah mau meninggal. Kan harus negatif positif, rasanya mau hidup. Atau mau kasih aku rokok danggaran? Jadi di pos 2 Berasing ini ada salah satu pohon yang berada di pos ini. Ini
ceritanya itu keramat, jadi tidak boleh pendaki mendekat atau bersandar di pohon ini. Wajib joget, wajib joget. Siapa kita? Woi. Mas, minggir, mbaknya takut mau lewat. Aku binatang buas ya nih. Sekarang, sebentar. Sekarang sudah jam 4 sore. Tadi dari base camp jam setengah 10, jadi sudah 6,5 jam. Dan kita posisi masih di antara pos 3 dan pos 4. Jalannya lumayan nanjak. Jadi dari pos 3 mata air sama Radowo itu jalannya naik terus sampai sekarang nggak tahu pos 4 ada di mana. Kalau Mas satu ini porter. Mas satu ini porter. Porter. Mantap. Ini keo. Kalau Mbak satu ini Keong. Namanya pos 4 apa sih, Mas? Mana ngomong weh? Masih capek sih disuruh ngomong. Oke. Sekarang tepat pukul 4:30 sudah sampai pos 4 Penggi. Pos 4 Penggi ini dari pos 3 tadi 2:30, sekarang 4:30, jadi sekitar 2 jam. Dan rutenya lumayan nanjak. Dan di sini kita bisa melihat Edelweiss, jadi karena di ketinggian udah di atas 2600 mdpl, jadi kita udah bisa menemukan pohon Edelweiss. Sampai ketemu di puncak. Capek enggak? Capek. Oh, berarti ini muter situ. Sudah 5:30 dan posisi masih di perjalanan antara pos 4 ke pos 5 dan suasana udah mulai gelap. Lihat aja tuh sekeliling. Sepi guys. Sudah jam 5:40. Sudah jalur pendakian pun juga udah sepi, jadi udah jarang para pendaki berjalan. Jadi ada yang sudah ngecamp di pos 4, pos 3 atau di sepanjang jalur. Jadi kalau sudah maghrib diarahkan untuk istirahat karena bahaya. Bahaya kenapa? Gelap. Pasti videonya pasti gue loh. Ngambil di sana itu loh tadi. Tadi itu ada sawah warga kan. Ini kan makanan kuda. Sarapan pagi-pagi Pagi ini mie rebus makan sama apa? dengan ayam Kentucky. Halo, selamat pagi. Ini merupakan hari kedua kami di Gunung Lawu. Tadi malam kita sampai pos 5 sekitar 6:30 malam, dan pagi ini sekitar jam 8 kita akan summit ke Hargo Dumilah. Jadi dari pos 5 ini nanti kita akan melewati Bulak Peperangan, terus Gupak Menjangan, pasar apa ya? Pasar setan itu namanya apa? Pasar Dieng, habis Pasar Dieng Hargo Dalam, tempatnya Mbok Yem, terus habis itu ke puncak Hargo Dumilah. Yuk kita lihat treknya seperti apa. Mengawali pendakian ke summit hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan, kegalangan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan.
Doa cukup. Slow hiker. Mantap bro nya bro. The slow hacker. Baik, baik. Ulang lagi. Mancal bro. Slow baik ya. The slow hacker. Mancal bro. Setelah 5 menit perjalanan dari pos 5 kita sampai di Bulak Peperangan. Kemungkinan ini Bulak Peperangan dan di belakang sana ada batu yang spotnya bagus untuk foto-foto. Jadi kalau teman-teman ke Gunung Lawu pasti banyak banget foto-foto yang ada di spot ini. Dengan pasukan Adipati Cepu. Nah, kita sekarang di bukit di atas Bulak Peperangan. Lah, Bulak Peperangan ini konon katanya dulu tuh tempat perang antara pasukan Brawijaya kelima dan pasukan Adipati Cepu. Nah, saat melewati Bulak Peperangan ini normalnya 5-10 menit, tapi teman-teman di sini sampai setengah jam karena banyak ngambil foto-foto di sini. Bagus banget untuk foto-foto. Ya, kita lanjut ke Gupak Menjangan. Di Gupak Menjangan ini ketinggiannya sudah sekitar 2900 mdpl, jadi kita banyak jumpai pohon edelweiss. Pohonnya bagus sih, tapi haram untuk dipetik. Ori, sampai Gupak Menjangan. Rencana awal kita tuh campingnya sebenarnya di sini. Cuma kemarin karena kita kemalaman dan sampai pos 5 sudah jam setengah 7 malam, jadi kita putuskan untuk bangun tenda di sana. Bagus di sini. Dari marah muncul. Setelah 1 jam dari pos 5 kita melewati Bulak Peperangan dan sekarang tiba di Gupakan Menjangan. Jadi di Gupakan Menjangan ini teman-teman juga bisa mendirikan camping di sebelah area sini belakang kamera, dan ini adalah salah satu sabana terbagus di Gunung Lawu. Kenapa sabana ini dinamakan Gupak Menjangan? Karena di bagian terendah dari sabana ini, di sini tuh kalau musim penghujan itu ada genangan air. Lah, genangan air ini dimanfaatkan oleh rusa atau menjangan dalam bahasa Indonesia rusa itu untuk ambil air minum. Jadi kita bisa nemukan rusa liar di sini kalau beruntung. Tadi berangkat dari pos 5 jam 8, sekarang udah hampir jam 10 dan kita masih di Gupak Menjangan. Ternyata sabananya panjang banget dari belakang sampai depan sana. Cukup lambat. Tadi dari pos 5 kita jam 8 pagi dan sekarang sudah setengah 11, jadi sekitar 2,5 jam kita masih baru di Pasar Dieng. Kemarin Mas Suprianto yang ada di pos pendaftaran info bahwa setelah melewati gapura yang ada di Pasar Dieng, kita direkomendasikan untuk menyalakan kamera video. Jadi nanti kalau kita saat melewati Pasar Dieng hanya butuh 15 menit saat naik, saat turun juga tidak boleh lebih dari 15 menit. Jadi kalau lebih dari 15 menit harap berhenti karena itu dapat dipastikan salah jalur. Jadi kita mencoba melewati Pasar Dieng dan sambil menyalakan video. Dari Pasar Dieng kita sudah bisa melihat warung Mbak Ayam. Jadi yang ada benderanya
Di atas sana itu adalah warung Mbok Yem, dan yang yang puncak sana adalah puncak Argo Dumilah, tujuan kita nanti. Sama kayak itu. Kita sampai warung Mbok Yem guys, warung tertinggi di Indonesia, dan kita sempat tadi kan menuju puncak. Mantap. Akhirnya kita kesampaian ke Mbok Yem yang warung legendaris. Sampai di cok. Ada monyet. Cok. Sekarang tepat pukul 11 siang, jadi dari pos 5 tempat kita camping itu sekitar 3 jam baru sampai Mbok Yem. Lumayan lambat soalnya kita masih sering berhenti, sering foto-foto. View-nya bagus banget. Rencana makan dulu di tempat Mbok Yem. Setelah makan kita summit ke puncak Argo Dumilah. Dan masih nunggu teman, ada beberapa teman juga masih di belakang. Udah pesan apa aja mas? Berapa nih? Nggak tahu. Yang Hasan mana Hasan? Dan ini dia tampilan nasi pecel Mbok Yem. Nasi pecel yang berada di ketinggian 3000 mdpl. Dan begini satu gelas teh panas. Ya, kita makan. Tadi sekitar 5 menit yang lalu ada pendaki turun dan makan buah katanya. Kalau kelaparan dan kita nggak punya persediaan makan, bisa dimakan nih buahnya. Kita coba dulu rasanya seperti apa sih. Kalau bisa pilih warna yang ungu. Manis asam. Lumayan. Bisa untuk bertahan hidup saat di gunung. Akhirnya sampai puncak Argo Dumilah. Ini merupakan gunung dengan ketinggian di atas 3000 yang kedua. Yang pertama kemarin Merbabu, yang kedua adalah Gunung Lawu. Lumayan. Jadi total pendakian kemarin kita daki 9 jam sampai pos 5. Pos 5 ke Mbok Yem 3 jam, Mbok Yem ke sini setengah jam. Jadi total 12 jam setengah. Finally, sampai puncak Gunung Lawu, puncak Argo Dumilah dengan ketinggian 3265 mdpl.